Salam sejahtera sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan. Kontemplasi bersama Evodia dalam episode ini masih berkaitan dengan buku yang saya tulis, Memamah Penderitaan Menyeruput Anugerah, Belajar dan Menimba dari Spiritualitas Padre Pio. Apa yang mau saya bagikan pada episode ini merupakan bagian 5 dari buku yang saya tulis, Merasa Ditindas Penderitaan. Sahabat terkasih, apa yang mau saya bagikan pada episode ini merupakan bagian yang paling berat dalam hidup saya. Itulah perjuangan yang sampai saat ini masih terus harus saya lalui. Mungkin ada orang yang merasakan itu biasa saja. Semua orang juga mengalami hal seperti itu. Itu tidak terlalu berat. Semua tanggapan itu sah-sah saja. Saya yang mengalami. Jadi saya tahu persis seperti apa penderitaan yang harus saya lalui hari demi hari. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika saya belajar dari apa yang dialami oleh Padre Pio, seorang yang saleh, seorang yang suci, dan sangat dekat dengan Tuhan, dia pun mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa, baik penderitaan fisik maupun penderitaan secara moral. Penderitaan fisik yang dialami, penyakit yang tidak sembuh, stigmata yang terus terjadi, sungguh penderitaan yang sangat luar biasa. Belum lagi tudingan-tudingan yang ditujukan kepada Padre Pio yang membuat penderitaan lebih berat lagi. Jika dibandingkan penderitaan yang saya alami dengan apa yang terjadi pada Padre Pio, tidak ada artinya. Sama sekali tidak ada artinya. Lalu apa artinya dengan semua ujian yang harus saya lalui? Merasa ditindas penderitaan. Seperti di awal saya telah pernah menyampaikan bahwa anak saya adalah penyandang epilepsi. Pada waktu buku ini saya tulis, kami telah bersama menghadapi kurang lebih 15 tahun. Semakin hari kondisinya semakin parah. Apalagi 12 tahun yang lalu dia mengidolakan penyanyi yang membuat penyakitnya menjadi lebih parah.
Dari sejak awal saya mengamati bahwa anak saya jika berada di tempat-tempat yang suci, dia selalu merasa ketakutan. Misalnya di gereja, di tempat-tempat ziarah, dia sangat sulit memanggil Yesus. Sampai saat ini pun, dia masih dalam pengawasan dokter spesialis untuk penyakit epilepsinya. Jika mulai terjadi gangguan dengan epilepsinya, maka apa yang harus bisa dilakukan adalah menjaga jangan sampai ketika serangan terjadi, dia tersedak oleh air liurnya sendiri. Maka harus diposisikan supaya dia tidak tersedak. Akibat seringnya terjadi serangan, maka terjadi kemunduran bagi dirinya. Sebelumnya, anak saya juga ikut aktif di dalam memperjuangkan hak anak-anak epilepsi agar mereka bisa diterima di ruang publik. Dia sering mengikuti seminar, dia sering memberikan testimoni agar anak-anak penyandang epilepsi juga bisa diterima seperti anak-anak lainnya. Dia juga pernah menjadi asisten saya di dalam pekerjaan. Banyak hal yang positif yang dilakukan. Dia tidak dapat melanjutkan studinya. Dia pernah sampai perguruan tinggi semester 1, tetapi ketika dia mengikuti kuliah, dia sering merasa ketakutan karena hal itu ada kaitannya dengan pengalaman dia dibully pada saat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Akhirnya, anak saya tidak melanjutkan pendidikannya. Keadaan lebih memperparah lagi dengan adanya halusinasi. Sahabat yang terkasih, sejak suami saya kembali ke rumah Bapa, maka saya menjadi ayah dan ibu, melakukan peran ganda. Di samping itu juga saya harus bekerja untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga kami karena biaya pengobatannya cukup besar. Jadi saya harus berjuang. Segala upaya pengobatan, baik secara medis maupun secara spiritual, telah kami lakukan semampu yang kami bisa lakukan, bahkan membawanya sampai ke Holy Land, ke Vatikan, ke Rotondo, dan tempat-tempat suci lainnya untuk mendapatkan kemurahan dan belas kasih Allah. Banyak yang menyarankan, baik itu teman, sahabat, kerabat, untuk dibawa ke berbagai tempat. Semua sudah kami lakukan. Apakah keadaannya menjadi lebih baik? Tidak. Kondisinya bertambah parah. Jika saya membawa ke tempat-tempat suci, maka
keadaannya menjadi lebih sulit dan gangguan semakin kencang. Jadi, setiap mengikuti ziarah, sesungguhnya saya tidak pernah mengalami peziarahan seperti arti peziarahan sesungguhnya, tetapi saya mengikuti peziarahan batin, apa yang harus saya lewati selama masa peziarahan tersebut dengan penderitaan yang dialami oleh anak saya. Selama ziarah, yang ada selalu adalah tangisan. Saya menangis karena serangan justru terjadi pada saat mencari belas kasih Tuhan. Sampai suatu saat saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Kau tinggalkan aku? Kenapa Kau biarkan semua ini terjadi? Sebagai gambaran bagi sahabat semua, jika mengikuti perayaan Ekaristi, bisa saja tiba-tiba dia berbicara sendiri, lalu berputar-putar. Dan kalau serangan epilepsi terjadi, itu mungkin karena kekurangan oksigen. Tetapi menolak untuk menerima sakramen Maha Kudus, bukanlah gangguan atau serangan epilepsi. Dan jika serangan itu datang, maka saya harus cepat menolong agar tidak lebih parah lagi. Jadi bisa dibayangkan, setiap saya mengikuti perayaan Ekaristi, saya tidak pernah merasa tenang, karena sekaligus saya harus mengamati jangan sampai serangan terjadi pada anak saya. Sampai pada akhirnya saya berserah kepada Tuhan. Kalaupun harus terjadi, terjadilah. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong dan membantu saya. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan. Ini semua saya lakukan agar anak saya juga bisa mengikuti perayaan Ekaristi, meskipun perasaan cemas, khawatir akan terjadinya serangan selalu muncul. Tetapi kami hanya berserah kepada Tuhan. Jika serangan terjadi, terjadilah. Saya akan berhenti sampai di sini dan saya akan melanjutkan masih bagian ini pada episode berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.
Salam Padre Pio. Pray, hope, and don't worry.